Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin, segenap para hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga seluruh urusannya mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kemudahan, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan pada hari ini bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat ini dalam rangka satu, yaitu dalam rangka cinta kita kepada Allah, dalam rangka satu, yaitu syiar, mensyiarkan, meramaikan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat Idul Adha pada kesempatan kali ini. Dan kita nanti setelah ini kita juga akan melaksanakan syiar, akan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban, yang semoga tahun ini kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kurban kita diterima oleh Allah, maka pada saat itulah kurban kita akan menjadi tunggangan kita kelak di hari pada saat kita akan melewati Shiratal Mustaqim, kita akan melewati jembatan yang mana tipisnya lebih tipis daripada rambut kita dibelah menjadi 7, dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rugi jikalau kita tidak bisa korban. Tidaknya kalau memang kita dalam keadaan tidak mampu, maka jangan sampai kita dalam kehidupan kita satu kali pun tidak pernah melaksanakan kurban, karena kurban inilah nanti akan menjadi tunggangan kita ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ketika kita melewati jembatan yang akan menghubungkan bawahnya adalah neraka dan akan menghubungkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tahun ini yang belum bisa berkorban, tahun depan kita bisa berkorban. Dan semoga siapapun kita pada saat ini yang belum pernah korban, maka niatkan sampai detik ini. Dari detik ini marilah kita niatkan untuk bisa kita korban sebagai bukti cinta kita kepada Allah, sebagai bukti nanti ketika kita di hadapan Allah, ketika kita mau melewati Shiratal Mustaqim, melewati jembatan, kita akan mendapatkan tunggangan yang tentunya kaki-kaki kita tidak akan bisa melewati tunggangan-tunggangan tersebut, ya. Kaki-kaki kita tidak akan bisa melewati jembatan-jembatan tersebut, kecuali yang bisa melewati adalah amalan, dan amalan kurban inilah yang hanya bisa melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang akan menghubungkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah, kita pada saat ini ada pada bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dinamakan bulan haram, bulan mulia. Bukan haram, bukan maksudnya adalah makanan yang haram, tetapi bulan mulia karena bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena bulan Zulhijjah ini merupakan hari di mana Nabi Adam, bapak kita semuanya, diampuni dosanya setelah sekian ratus tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian ratus tahun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan Zulhijjah inilah baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memuliakan bulan Muharram ini, bulan Zulhijjah, dikarenakan memang bapak kita semuanya Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya dikarenakan memakan satu buah khuldi,
Itu merupakan pelanggaran besar bagi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan ini adalah Nabi Musa, di mana Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di dunia ini. Oleh karena itulah bulan ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa memang bulan ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang bulan ini juga di mana Nabi Yunus, yang mana kita ketahui semuanya, karena Nabi Yunus ini tidak mau berdakwah, kabur dari tempat dakwahnya, dari tempat tugasnya untuk mendakwahkan Islam pada saat itu. Oleh karena itulah Nabi Yunus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam ikan paus, dan pada bulan Zulhijjah ini pula lah Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari paus itu setelah sekian lama di dalam paus. Kemudian tak kalah pentingnya bagi kita umat Islam, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Zulhijjah ini yang saking mulianya. Maka ketika kita melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Zulhijjah ini, maka amalan sunnah itu melebihi pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melebihi pahala perang. Ketika kita perang, kita akan tahu perang itu sangat berat bagi kita, bagi umat Islam. Perang harus mengorbankan hartanya, perang harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membela agama Islam. Zaman sekarang tidak ada. Oleh karena itu, zamannya Rasulullah SAW itu perang merupakan ibadah yang paling berat. Jarang ada orang yang mau perang karena harus mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya. Dan banyak orang yang lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai nyawanya dibanding mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perang ini merupakan pahalanya maha dahsyat, pahalanya banyak sekali, pahalanya begitu melimpah, saking melimpahnya. Oleh karena itulah amalan sunnah di bulan Zulhijjah ini masih bisa dikalahkan, masih biasa mengalahkan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya, saking dahsyatnya amalan sunnah yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berfirman, "Ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'asr." Tidak ada hari di mana hari itu amalan-amalan sunnahnya dicintai oleh Allah, diberi pahala oleh Allah yang sangat banyak, kecuali pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian sahabatnya Rasulullah SAW pun bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bagaimana dengan amalan jihad? Apakah amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala jihad?" Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Dan jihad pun kalah pahalanya dengan amalan sunnah yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Amalan sunnah itu banyak sekali: sholat tahajud, bersedekah, puasa, dan banyak yang lainnya amalan sunnah yang jikalau kita melaksanakan kita mendapatkan pahala, jikalau kita tidak melaksanakan tidak apa-apa. Itu adalah amalan sunnah. Begitu banyak amalan sunnah itu akan mengalahkan pahala amalan jihad. Yang amalan jihad, pahala jihad adalah pahala yang paling banyak pahalanya di dalam Islam ini. Wal jihadu fi sabilillah pun akan kalah pahalanya dengan amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah ini. Illa rajulun, kecuali seseorang yang mana jikalau dia berjihad, dia menggunakan dananya, semua dananya dikeluarin, semua hartanya dikeluarin. Kemudian ketika dia berperang dan pada saat itulah dia meninggal di tempat itu syahid, maka itu tidak ada yang bisa mengalahkan, karena memang pahala syahid dan pahala yang menginfakkan hartanya untuk mendapatkan syahid itu adalah pahala yang tertinggi di dalam Islam. Itu hanya yang bisa mengalahkan pahala amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Oleh karena itulah rugi jikalau 10 hari yang lalu kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah, karena memang hari ini bahkan amalannya itu pahalanya melebihi pahalanya bulan Ramadan. Karena dikatakan oleh Rasulullah, "Ma min ayyam," tidak ada hari yang lainnya. Berarti di sini masuk ke dalam bulan Ramadan pun juga begitu. Bulan Ramadan masih kalah, pahalanya bulan Ramadan masih kalah jikalau kita melaksanakan amalan-amalan sunnah
pahala-pahala yang begitu melimpah di dalam bulan Dzulhijjah ini bisa mengalahkan pahala-pahala di dalam bulan Ramadan. Pada di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka akan dilipatkan menjadi 700 kali lipatnya. Itu di bulan Ramadan. Kalau begitu berarti di bulan Dzulhijjah ini maka pahalanya melebihi dari 700 kali lipatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan bulan Dzulhijjah ini begitu penting karena memang bagi umat Islam di sana ada Nabi Ibrahim alaihi salam yang harus kita ikuti suri tauladani, harus kita taati, harus kita contoh dalam kehidupannya. Di dalam bulan Dzulhijjah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan hartanya yang begitu berharga, harta yang di mana ditunggu selama sekian puluh tahun menunggunya, yaitu mempunyai seorang anak. Pada suatu kesempatan, kenapa sih sebenarnya Nabi Ibrahim ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya? Karena memang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal seseorang yang dermawan, seseorang yang kaya dan dermawan. Nabi Ibrahim ini setiap hari, setiap tahun ketika berkorban, Nabi Ibrahim ini selalu mengorbankan 1000 kambing. Bayangkan 1000 kambing, 2.500.000 kali 1000 berapa itu? Berapa miliar coba? Dan 300 sapi, 20 juta kali 300 sapi sudah berapa juta itu? Berapa miliar? Kemudian 100 unta. Dan satu unta harganya 35 juta yang umurnya 5 tahun ke atas. 35 juta kali 100 sudah berapa miliar itu? Maka kalau dikalkulasikan, kalau dihitung-hitung 25 miliar setiap tahunnya Nabi Ibrahim ini mengorbankan hartanya, mengorbankan hewannya, hewan ternaknya sebagai bukti rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para malaikat, teman-temannya Nabi Ibrahim semuanya kagum, terkejut dengan setiap korbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Karena saking banyak yang memuji Nabi Ibrahim, para malaikat pun juga memuji Nabi Ibrahim, maka keluarlah sifat manusia dari Nabi Ibrahim, sifat manusiawi dari Nabi Ibrahim, yaitu ketika kita sering dipuja-puji, apa yang kita lakukan? Yaitu kita merasa sombong, kita merasa gede kepala. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan tak sengaja menguasnakan karena saking banyaknya pujian yang diberikan kepadanya, maka terlimpahlah sifat sombong di dalamnya. Maka Nabi Ibrahim pada saat itulah terceletuklah, terkeluarlah sebuah kalimat, yang mana kalimat itu sebenarnya berat untuk dikatakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, seandainya saya pun mempunyai anak, maka anak saya itu pun akan saya korbankan demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah Nabi Ibrahim pada saat itu belum mempunyai anak. Oleh karena itu ketika mengatakan begitu, Nabi Ibrahim biasa-biasa saja, nyantai-nyantai saja, ringan-ringan saja, tidak ada beban ketika mengatakan hal tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak, baru merasa berat sekali. Ternyata mengorbankan anak itu sungguh besar, sungguh berat pengorbanannya, antara dia harus memilih cinta kepada Allah atau cinta kepada anak. Dan dimulailah pada saat itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita haji, di sana ada yang namanya lempar jumroh 3 kali lempar jumroh. Bagaimanakah kislahnya tersebut? Jadi di mana pada saat itu ketika Nabi Ibrahim setelah sekian tahun tidak mempunyai anak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Sarah, di mana Sarah ini adalah istri yang paling cantik pada saat itu, paling cantik se-Mesir pada saat itu. Sampai-sampai Raja Mesir pada saat itu sering sekali mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim untuk meminta Sarah untuk menjadi istrinya raja pada saat itu. Ini kalau diceritakan masih panjang lagi saya. Pokoknya intinya Sarah ini adalah merupakan wanita yang sangat cantik sekali pada saat itu. Namun setelah sekian tahun, setelah 80 tahun menikah dengan Sarah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tak berhenti di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang saleh, Allah. Pada saat itulah Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam maka
istrinya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah, memerintahkan Nabi Ibrahim, meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Karena memang Sarah sudah divonis mandul pada saat itu, tidak bisa mempunyai keturunan. Maka Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Hajar itu adalah pembantunya sendiri, budaknya sendiri, seseorang yang hitam, budak. Pada saat itulah Nabi Ibrahim atas permintaan istrinya yaitu Sarah mau menikahi Hajar pada saat itu. Dan akhirnya pada umur 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, yaitu bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah sekian tahun, setelah remaja, barulah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara." قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Falamma balagha ma'as-sa'ya, dan ketika Nabi Ismail alaihissalam ini pada usia remaja, sudah mencapai usia remaja, sudah pada usia balik, pada saat itulah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Ibrahim. Dan jikalau seorang nabi itu bermimpi, maka rata-rata mimpinya itu adalah wahyu. Bukan seperti kita. Kita ketika mimpi itu bisa jadi tidur, bisa jadi itu adalah dari syaitan. Bisa jadi itu adalah gangguan dari syaitan. Oleh karena itu ketika kita bermimpi tentang syaitan, bermimpi tentang ular atau bermimpi tentang tikus, maka salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah ketika kita harus membaca Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surat Al-Falaq atau mungkin surat surat ayat kursi, agar bisa mengusir setan itu dalam pikiran kita, dalam impian kita. Ma'asyiral muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail melalui mimpinya. Pada hari pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim ini mimpi satu kali pada malam itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih berpikir-pikir, apakah benar ini memang mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dari syaitan? Oleh karena itulah pada saat itulah pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 8 Zulhijjah dinamakan tanggal Tarwiyah, karena Tarwiyah itu artinya adalah berpikir-pikir. Sehingga pada saat ini sampai sekarang biasanya kita ada sebagian dari kita berpuasa Tarwiyah. Itu adalah puasa dalam rangka mengingat bahwasanya pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir-pikir apakah benar ini wahyu dari Allah ataukah ini hanya mimpi dari syaitan. Kemudian pada hari keduanya, pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi. Yaitu bermimpi disuruh untuk menyembelih lagi anaknya. Pada saat itulah Nabi Ibrahim baru yakin bahwasanya ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan yaitu hari Arafah, karena sudah yakin, sudah mengetahui bahwasanya ini mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah wahyu yang harus dikerjakan. Pada hari ketiganya, yaitu pada malam tanggal 10-nya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dan semakin meyakinkan Nabi Ibrahim, sehingga pada tanggal 10 Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ini ke Mina dalam rangka untuk menyembelih. Ketika mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembelih anaknya, pada saat itulah syaitan iblis tidak tinggal diam. Iblis pun memikirkan bagaimana caranya agar Nabi Ibrahim ini tidak melaksanakan ibadah itu, tidak melaksanakan yaitu menyembelih anaknya sendiri. Oleh karena itulah iblis mendatangi anaknya. Ketika mendatangi Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim, apakah engkau mau mengorbankan anakmu sendiri, menyembelih anakmu sendiri yang setelah 80 tahun engkau tunggu ternyata tidak kunjung hadir pada usia sekarang, ketika anakmu sudah lahir, sudah besar, maka apakah kamu tega untuk menyembelih anakmu sendiri?
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, ini adalah perintah Allah. Demi cintaku kepada Allah, maka apapun akan aku korbankan. Pada saat itulah Nabi Ibrahim mengambil 7 kerikil dan dilemparkan kepada iblis tersebut. Dan inilah dinamakan Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah, yaitu jumrah yang parah, yang besar. Pada akhirnya karena gagal untuk membujuk Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah itu tadi, maka syaitan, maka iblis pun mendatangi istrinya, yaitu Hajar. Pada saat itu Hajar belum mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim ini ingin menyembelih anaknya. Hajar belum mengetahui. Oleh karena itu dibujuklah iblis ini, Nabi Hajar ini dibujuk oleh iblis ini. Wahai Hajar, wahai ibunda, apakah engkau tahu bahwasanya Nabi Ibrahim ini Nabi Ismail mau diajak kemana? Nabi Ibrahim mau diajak kemana oleh Nabi Ibrahim? Pada saat itulah Hajar berkata, saya tidak tahu. Kemudian iblis berkata, kamu tidak tahu bahwasanya sebenarnya Nabi Ibrahim itu mengajak Nabi Ismail ke Mina itu dalam rangka untuk menyembelih anakmu. Kemudian Hajar pun berkata, masa benar seorang bapak ingin menyembelih anaknya? Pada saat itulah iblis berkata, ini katanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Hajar pun berkata, kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya pun mau disembelih karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hajar pun mengambil 7 kerikil lagi dan dilemparkan lagi kepada iblis tersebut. 7 kali lempar. Akhirnya iblis pun tidak putus asa, kembali lagi mendatangi Nabi Ismail alaihissalam dan berkata, wahai Nabi Ismail, apakah kamu tahu kamu ini mau diajak kemana? Kemudian Nabi Ismail pun berkata, saya tidak tahu. Kemudian iblis pun berkata, kamu ini mau disembelih oleh bapakmu sendiri. Masa bapak saya mau menyembelih saya? Ini kata Nabi Ismail. Kemudian iblis pun berkata, katanya ini merupakan perintah Allah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, Nabi Ismail berkata begitu, kalau memang ini perintah Allah, maka saya siap untuk disembelih. Akhirnya dilempar lagi 7 kali lemparan. Akhirnya sekarang ada namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumrah Aqabah. Ketika haji kita biasanya akan disuruh untuk melempar 7 kali lemparan setiap Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah 7 kali 3, 21 lemparan. Ma'asyiral muslimin, sering Jumat, ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itulah maka Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail, maka pada saat itulah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kibas, untuk mengambil domba pada saat itu. Oleh karena itulah dari situlah sebenarnya ketika kita ingin berkorban, maka korban yang paling afdal itu adalah domba, bukan kambing Jawa tapi domba. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, malaikat Jibril pun mengambil domba dari surga, mengambil kibas dari surga. Dan pada saat itulah ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya itu tadi, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka disambut lagi oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Dan sampai sekarang akhirnya kata-kata itu dari malaikat Jibril, dari Nabi Ibrahim, dari Ismail bisa kita lakukan. Kalimat-kalimat itu bisa kita praktekkan dalam setiap harinya, menjadi zikir kita ketika kita ingin menyembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, pisau ini sudah sampai lehernya. Pada saat itulah malaikat Jibril mengganti anaknya itu tadi menjadi kibas, menjadi domba pada saat itu. Jadi yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah domba pada saat itu.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim, apakah dia lebih mencintai hartanya yaitu berupa anak ataukah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Adha, jamaah salat Idul Adha yang dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga surga, maka yang pertama kali kita harus mempunyai seorang suami yang saleh, suami yang mempunyai keimanan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang suami adalah fondasi dasar apakah keluarga itu merupakan keluarga Allah atau keluarganya syaitan. Ketika ada istri yang langgar, suamilah yang berhak, yang mempunyai kekuatan yang besar untuk merubah istrinya tersebut. Yang kedua, jikalau ingin mempunyai keluarga yang saleh, salihah, maka yang kedua tidak hanya suami yang saleh, tapi yang ketiga adalah istri yang saleh. Dan Hajar merupakan istri yang salihah yang selalu mentaati perintah Nabi Ibrahim, walaupun dia sangat sedih ketika mendengar bahwasanya anaknya sendiri mau dikorbankan untuk sebagai bukti rasa cintanya kepada Allah. Maka Hajar pun lebih mementingkan perintah Allah dan selalu taat kepada perintah suaminya. Dan ketika suami istri sudah soleh dan soleh, maka insya Allah akan melahirkan anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tidak hanya soleh namun juga pintar. Oleh karena itulah Nabi Ismail alaihissalam dia selalu mentaati Allah sebagai anak yang soleh dan selalu mentaati kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syariat berkorban ini merupakan syariat yang diajarkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kita diancam oleh Rasulullah SAW bagi siapapun yang tidak mau berkorban, terutama orang-orang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai man wajada sa'atan, barang siapa yang diberi kemampuan, falam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan dekat-dekat kami, jangan berteman dengan kami, jangan dekat-dekat dengan musola kami, dengan masjid kami. Maksudnya adalah jangan kalian dekat-dekat dengan saya, jangan kalian bersahabat dengan saya. Padahal pahala berkorban bagaimana dikatakan oleh Nabi Daud, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud ini bertanya kepada Allah tentang pahala orang yang berkorban. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Allah, "Ilahi, ma sawabu min man duha min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, berapa besar sih pahalanya umatnya Rasulullah ini berkorban? Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Daud bahwasanya pahala dari umat Rasulullah SAW adalah an u'tiya bi kulli sya'ratin ala jasadi 'asra hasanat. Maka setiap helai bulu korban yang dikorbankan oleh seorang tersebut, hewan yang dikorbankan tersebut, setiap bulunya, satu bulunya akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya mendapatkan kebaikan. Kemudian wa amhu anhu ashrah sayiat, dan setiap satu bulunya akan aku kalikan 10 kali lipat kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'a lahu 10 darajat, dan akan ditinggikan derajatnya 10 kali lipat derajatnya. Sebagaimana kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita di surga, ada surga yang paling bawah, ada surga yang paling atas. Nah, ketika kita berkorban, maka derajat kita di surga, tingkat kita di surga akan semakin tinggi, dan yang paling tinggi adalah surganya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kita semuanya berlomba-lomba agar kita jangan sampai surga yang paling bawah, tetapi kita harus mempunyai impian untuk bisa menempati surga yang paling tinggi, terutama surga bersamanya Rasulullah SAW. Walau bikulli sya'ratin qasru fil jannah, dan setiap satu helainya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala satu istana. Bayangkan satu istana setiap satu helai. Jangan kira ketika kita masuk surga itu kita mendapatkan tanah yang sempit, surga yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, luasnya surga arduhus samawati wal ardh, yang mana surga ini lebih luas dibandingkan bumi dan langit. Bayangkan ketika kita tinggal di bumi ini sendiri,
Oleh karena itulah kita butuh banyak istana, butuh banyak rumah ketika kita tinggal di surga. Kita di Magetan punya surga, punya istana, di Madiun punya istana, di Jakarta punya, di tempat manapun, di Eropa, di Amerika kita punya istana. Oleh karena itu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana sebanyak bulu domba itu tadi, atau sebanyak bulu sapi, insya Allah itu masih luas lagi, masih banyak lagi tanah-tanah yang belum kita bangun, terutama istana-istana kita. Kemudian tidak hanya itu saja, yang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkorban, sebagaimana pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala, "Majariyatun minal hurin 'ain," dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap satu helainya satu bidadari. Subhanallah. Setiap istana ada bidadari. Wa markabun min dawatil ajha, dan tentunya hewan kurban yang kita korbankan tadi akan menjadi hewan tunggangan kita ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ketika kita melewati jembatan yang menghubungkan kita dengan surga, jembatan yang di bawahnya ada neraka dan di sini ada surga. Kita jalan dari sini ke surga, dan barang siapa yang tidak bisa melewatinya, terutama tidak mempunyai hewan tunggangan, maka dia akan jatuh dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita semuanya, semoga kita semuanya berlindung kepada Allah agar kita tidak jatuh ke dalam neraka ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan penghubung antara kita dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ancaman yang lainnya dari Rasulullah SAW bagi kita, siapapun yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, man wajada sa'atan falam yudhi insya'a falyamut insya'a yahudiyan insya'a nasraniyan. Ketika seseorang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban, maka ketika dia meninggal, bisa-bisa dia meninggalnya dalam keadaan Nasrani, Kristen, atau dalam keadaan agama Yahudi, alias bukan agama Islam, alias meninggalnya suhul khotimah, meninggal dalam keadaan seperti. Oleh karena itu, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermimpi. Bagi orang-orang yang tidak mampu, kita harus juga punya mimpi untuk berkorban. Berkorban itu tidak harus kambing yang mungkin usia 1 tahun. Domba saja yang mungkin usia 6 bulan itu tidak apa-apa. Itu harganya berapa? Itu tidak sampai 1.500.000. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita meninggal kita belum pernah melakukan berkorban. Dan bagi orang-orang kaya pun, marilah kita punya impian untuk setiap tahunnya berkorban. Karena begitu bahagianya kita ketika kita nanti mempunyai hewan tunggangan yang banyak, mempunyai pahala yang banyak, mempunyai istana yang banyak, karena setiap helai yang kita korbankan, hewan korbannya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar tadi pahalanya. Demikianlah khutbah Idul Adha yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal qadil hajah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.